Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam tercurah bagi baginda Rasulullah SAW, Nabi termulia dan penutup, yakni Nabi Muhammad SAW. Begitu juga bagi keluarganya, para sahabatnya, dan sekalian kita para pengikut setianya hingga akhir zaman. Sahabat yang dirahmati Allah, agama Islam melarang umatnya untuk melakukan kesyirikan. Syirik secara bahasa menyebutkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Syirik menurut istilah menyekutukan Allah atau menganggap ada Tuhan selain Allah, serta meyakini ada yang dapat memberi manfaat atau bahaya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berlaku syirik disebut musyrik. Mereka dikatakan demikian jika mengakui adanya ilah atau objek ibadah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum musyrik di Makkah pada masa jahiliyah mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb atau Tuhan pencipta dan pemelihara mereka. Namun, ketika ditanya mengapa mereka menyembah berhala, mereka berdalih bahwa berhala-berhala itu merupakan mediator antara mereka dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, kategori yang seperti apa antara yang syirik dan yang tidak? Syirik termasuk dalam jika seseorang meminta atau berdoa kepada benda atau orang mati, seperti meminta pada batu atau kuburan. Contoh yang kedua, seseorang meminta bantuan kepada orang hidup, sesuatu yang di luar kapasitas kemanusiaan, seperti meminta agar seseorang menahan turunnya hujan. Lalu yang tidak termasuk ke dalam kategori syirik, seseorang meminta bantuan kepada orang yang masih hidup tentang sesuatu dalam kapasitas kemanusiaan, seperti seseorang minta tolong agar diselamatkan dan diangkat dari jurang. Lalu apa bahayanya syirik? Yang pertama, tidak akan terampuni dosa syirik jika sampai akhir hidupnya belum bertaubat kepada Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain daripada itu bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Yang kedua, menghilangkan seluruh pahala amal ibadah yang pernah dilakukannya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 88. Bahayanya yang ketiga adalah mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dan mereka akan kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 6. Dua jenis kesyirikan yang termasuk kategori di dalamnya. Yang pertama adalah syirik besar atau syirkul akbar. Syirik besar adalah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis syirik ini akan membuat pelakunya dianggap keluar dari agama Islam, sekaligus tergolong sebagai orang yang musyrik. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, syirik kecil atau syirkul asghar. Syirik kecil adalah perbuatan yang tidak membuat seseorang keluar dari keislamannya, namun perbuatannya merupakan dosa besar yang menjadi perantara terjadinya syirik besar. Contohnya adalah riya atau beramal soleh karena ingin mendapatkan pujian dari manusia, serta bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan sebegitu besarnya dosa syirik, maka jagalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa buah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama yang akan kita dapatkan adalah tentunya ketenangan, karena meyakini sepenuhnya bahwa Allah lah yang menjaga orang mukmin dari segala macam yang tidak diinginkan. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Quran Surat Al-Hajj ayat 38.
Yang kedua, kehidupan yang baik tentunya berupa kesenangan dan kebahagiaan. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Yang ketiga, membersihkan jiwa dari berbagai khurafat atau kepercayaan kepada hal-hal yang gaib yang tidak dibenarkan syariat. Yang keempat, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surganya, lalu kenikmatan yang abadi yang akan didapatkannya, serta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat sempurna. Yang kelima, tentunya terbebas dari api neraka. Wallahu alam bisawab. Nah, sahabat Takwa Channel yang dirahmati Allah, terima kasih telah menonton video ini. Kami doakan semoga sahabat semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, dan jika saat ini ada yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, dipanjangkan umurnya, dan semoga senantiasa dimudahkan rezekinya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Silahkan like jika Anda suka, dan jangan lupa subscribe channel ini agar kita berjumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.